Hai Dika, selamat pagi. Loh, kamu belum pergi sekolah? Aku duluannya, soalnya udah jam berapa ini? Udah mau telat juga. Hai John, oke deh, hati-hati ya. Aku bentar lagi ke sekolah. Soalnya aku masih nungguin papa beli sarapan dulu. Selamat pagi Pak Donald. John belum telat kan Pak? Pagi John. Belum, udah ya, coba masuk bentar lagi bel akan berbunyi nih. Baik Pak. Akhirnya aku sampai juga di sekolah dan tidak telat. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Ibu harap kita yang ada di sini semua itu dalam keadaan sehat. Oke nak? Baiklah ketua kelas, silahkan pimpin doa pagi ini nak. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Silahkan katakan hadir jika nama kalian ibu sebutkan. Oke? Amel, hadir bu. Angel, hadir bu. Ayu, hadir bu. Bayu, hadir bu. Chandra, hadir bu. Danu, hadir bu. Ya saya, hadir bu. Oke, baiklah semuanya hadir hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia. Indonesia, negara kita ini adalah negara yang memiliki banyak suku dan budaya. Dengan banyaknya suku dan budaya itu membuat Indonesia kita ini menjadi negara yang penuh dengan keberagaman. Kemudian, keragaman ini menjadi sebuah simbol yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan dengan menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di negara kita ini. Jangan sampai dengan adanya perbedaan tersebut, negara kita ini menjadi terpecah belah. Kalau terpecah belah, hancur deh semuanya negara kita ini. Kalau kita menjadi rukun, menjadi saling menghargai satu sama lainnya, maka negara Indonesia kita ini akan menjadi lebih berwarna, menjadi indah. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke anak-anak, paham sampai sini? Paham, Bu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang setiap anggotanya itu mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. Kesamaan ini dapat didasari oleh garis keturunan. Suku bangsa sendiri dapat kita sebut dengan etnis ataupun etnik. Indonesia ada beragam suku dan budaya. Ibu ingin bertanya sama kalian, suku apa saja yang kalian ketahui yang ada di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa? Ibu kasih nilai. Ayu, Bu. Ya, Ayu. Suku apa saja, Nak? Ada suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku
suku Bugis, suku Madura. Hanya itu Bu yang Ayu tahu. Oke, baik, pinter. Di Indonesia ini ada banyak suku, terutama suku Jawa, Batak, Betawi, Melayu, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang suku-suku yang ada di kota Medan. Ayo, siapa yang tahu suku-suku apa saja yang ada di kota Medan? Amel, Bu. Ya, Amel, suku apa aja, Nak? Di kota Medan itu, tepatnya di Sumatera Utara, ada suku Batak, suku Nias, suku Karo, suku Melayu. Hanya itu, Bu. Oke, baik, pintar. Di kota Medan itu seperti yang dikatakan teman kalian, ada suku Nias, Melayu, Karo, Batak, dan sebagainya. Batak ini itu terbagi-bagi lagi menjadi Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Mandailing, dan sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang suku Batak Toba. Suku Batak Toba merupakan bagian dari suku bangsa Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Wilayah yang mayoritasnya Batak Toba berasal dari ataupun berada di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Samosir, Bumbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, kemudian tersebar di Sibolga, Pematang Siantar, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Deli Serdang, dan lain-lainnya. Setelah kita mengetahui sedikit penjelasan mengenai suku Batak Toba, sekarang kita akan membahas mengenai pakaian adat Batak Toba. Suku Batak Toba umumnya menggunakan benang berwarna hitam, putih, merah, emas, perak yang dapat digunakan untuk membuat kain ulos. Nah, kain ulos ini telah menjadi ciri khas suku Batak untuk membuat baju tradisionalnya. Bagi suku Batak Toba, pakaian dari kain ulos bisa dikenakan dalam kegiatan sehari-hari maupun pada saat upacara adat. Setelah kita mengetahui apa saja pakaian Batak Toba, bagaimana pakaiannya, terus ciri khas Batak Tobanya, sekarang kita membahas mengenai rumah adat Batak Toba. Nah, rumah adatnya ini disebut dengan rumah bolon karena bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 keluarga. Untuk itu, kalau kita ingin memasuki rumah Batak Toba, kita harus menundukkan kepala kita. Karena apa? Agar tidak terbentur. Nah, kenapa orang Batak Toba membuat rumah seperti ini? Ini maknanya agar setiap pengunjung yang ingin masuk ke dalam rumah tersebut harus menghormati sang pemilik rumah. Begitulah sejarahnya mengapa rumah adat Batak Toba itu ataupun rumah bolon dia pendek-pendek. Apa namanya itu? Balok melintang untuk pintu masuk rumahnya itu. Biasanya kan kalau pintu di rumah kita kan dia tinggi, jadi kalau kita masuk yaudah masuk aja, nggak perlu tunduk gitu. Nah, itulah dia ciri khas dari rumah bolon ataupun rumah adat Batak Toba. Setelah kita membahas mengenai pakaian adat, rumah adat, sejarah suku Batak Toba, tidak lupa kita akan membahas mengenai makanan khas Batak Toba. Nah, makanan khasnya ini itu ada yang pertama ikan arsik. Ikan arsik ini ikan apa, Bu?
Ikan arsik ini adalah ikan yang dilumuri dengan apa namanya, Ibu lupa, kunyit. Bumbu kunyit dia, kunyit campur andaliman dan sebagainya. Kemudian selain arsik, makanan khas Batak Toba itu ada ayam napi nadar. Setelah itu, ini nih yang paling banyak nih dijual di daerah Kota Medan kita. Yang paling terkenalnya itu adalah BPK. Nah, itulah dia makanan-makanan khas dari suku Batak Toba. Bagaimana anak-anak Ibu? Paham kan dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ibu harap semuanya dapat mengerti ya. Atau ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Amel? Chandra? Bagaimana nak? Tidak ada jawaban. Berarti paham semua? Paham, Bu. Baiklah, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Nah, tugasnya ini coba kalian cari di internet. Setiap orang mencari salah satu suku. Misalnya Chandra mencari suku Jawa, Amel mencari suku Madura, kemudian Bayu mencari suku Batak, Mandailing, dan lain-lain. Pokoknya setiap orang itu harus berbeda, tidak boleh sama. Setelah itu kalian cari sejarahnya, pakaian adatnya apa, rumah adatnya apa, dan makanan khas adatnya itu seperti apa. Oke anak-anak, berhubung jam pembelajaran kita sudah mau habis, silahkan simpan bukunya semua. Ingat tugasnya dikerjakan untuk minggu depan. Baik, ketua kelas silahkan pimpin doa. Oke, doa selesai. Mari kita pulang. Siapa yang sambil menunggu bel pembelajaran selesai, mari kita duduk dengan rapi. Setelah bel selesai, silahkan keluar dari kelasnya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang.